Nyusun sebelah Bapak. Mungkin dia dulu nggak bisa prediksi ekonomi, jadi ngaco ini masuk ini anggarannya. Saya mungkin sedikit saja Pak, dalam paparan Pak Menteri, kawan-kawan dari Kementerian Keuangan, dalam paparan Bapak nggak disebutkan masalah sumber yang sudah kita sepakati bersama adalah minuman bermanis dalam kemasan, Pak. Nah, memang ini nggak disinggung tadi, Pak. Tapi kan ditargetkan di tahun 2026, ya harus dibicarakan juga di kita, Pak. Modelnya seperti apa, targetnya seperti apa, dan Pak Priyo menyampaikan ke kita tuh ya kurang lebih 7 triliun sampai 8 triliun lah, seperti itu. Kurang lebih lah Pak ya, kurang lebih apa 5 apa 6 lah Pak Priyo. Nah, ini biar tidak menjadi kegaduhan Pak. Biar tidak menjadi kegaduhan, minuman bermanis dalam kemasan ini akan diterapkan di tahun 2026. Nah, modelnya seperti apa, roadmap-nya seperti apa aja yang menjadi kategori minuman itu bermanis dalam kemasan juga belum disampaikan ke kita, Pak. Artinya, untuk menambah pajak baru kita mendukung, Pak. Tinggal roadmap-nya seperti apa. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat ketika ada sinyalemen mengatakan bahwa apakah minuman bermanis semua, apa dalam kemasan semua, apa kadarnya hanya 100 mg pemanisnya. Ya ini kan kita pengen tahu juga Pak. Nah dari sisi itu saya pengen menanyakan ke Pak Menteri supaya roadmap dan targetnya kalau bisa disampaikan ke kita dan kapan akan terrealisasi seperti itu. Untuk dari Pak Fauzi Amro, untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang? Memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang. Saya pikir kalau ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Mungkin demikian Pak Ketua, sebelum kami ditutup Pak Menteri. Pak Menteri, yang tadi apa makanan yang pemanis itu Pak, tadi belum akan dijalankan sampai ada kondisi yang menurut Pak Menteri kondusif. Di APBN 2026 sudah ditargetkan belum sebagai penerimaan? Sudah Pak, itu berapa Pak? Ditargetkan 7 triliun rupiah Pak. Tapi kenapa waktu itu ditargetkan dimasukkan dalam itu? Ini kan berimplikasi di 2026 Pak Menteri, penerimaan negara kita kurang lagi 7 triliun. Sementara belanjanya sudah ada. Kan gitu Pak. Karena yakin ada 7 triliun, di belanja jadi ada 7 triliun kan? Kan jadi ini Pak. Ujung-ujungnya defisitnya yang nambah 7 triliun. Nah ini tolong Pak, perencanaan seperti ini agak disiplin. Kalau memang kita belum, jangan dimasukkan sebagai penerimaan. Karena implikasinya 7 triliun kita ada di belanja. Ketika penerimaan ini nggak tercapai, ditutup lagi oleh defisit 7 triliun. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung. Karena ketidakcermatan dari Kementerian Keuangan merencanakan penerimaan. Jadi kalau sejak awal ini memang tidak dijalankan, jangan Pak. Jangan dimasukkan. Ya Pak, ke depan akan seperti itu. Cuman kan ini yang 23 juga, yang 23 juga belum direncanakan. Saya pikir bisa mengurangi itu. Tapi begini, saya yakin kita bisa tumbuh lebih cepat. Saya yakin setelah triwulan ke-1, ke-2 sudah kelihatan posisinya seperti apa. Kita akan jalankan ini. Jadi ya ada ketidakpastian, tapi kan ketidakpastian selalu ada. Yang ini tadi yang bea keluar bisa mengurangi beban tadi to some extent. Jadi saya pikir resiko seperti ini akan selalu ada. Cuman ke depan saya setuju kita akan lebih hati-hati lagi. Karena kan waktu masuk ke sini kan ini udah ada kan anggaran ini, dan kondisi waktu itu semuanya masih kelihatannya masih bagus kalau Juni ya. Nyusun sebelah Bapak. Terima kasih masukannya Pak Dolfi, akan kita perhatikan terus. Mungkin dia dulu nggak bisa prediksi ekonomi, jadi ngaco ini masuk ini anggarannya. Terima kasih masukannya Pak Dolfi. Pak Menteri, kemarin waktu saya rapat sama Pak Jaka juga ada di tahun 2024 pun itu ada MBDK. 2024 itu udah ada Pak MBDK. 2025
mohon maaf, 2025 itu sudah ada target penerimaan. Pak Jaka pun juga bingung.